Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, semua di dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, dan semua kita baik-baik. Dan kita bersyukur kita berjumpa kembali di dalam siaran online Makin Dekat Tuhan yang senantiasa gereja kita, GSRI Taman Sari berikan untuk sebagai penuntun perjalanan hidup kita, baik hari ini dan seterusnya. Sehingga apa yang akan kita hadapi di dalam dunia yang sedang kita jalani, di pekerjaan, di keluarga, dimanapun kita berada, kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama, kita akan menikmati renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, bahwa pada pagi hari ini kami berjumpa kembali dalam acara Makin Dekat Tuhan. Kami mau mengambil waktu membaca firman dan merenungkannya. Berbicara ya Tuhan, sehingga kami senantiasa mendapatkan kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus untuk kami bukan hanya senang mendengarkan firman, tetapi juga kami siap melakukan firman. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tema yaitu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Yang tinggal beberapa hari ini ke depan ini kita akan bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudaranya kasih Tuhan, kalau berbicara tentang peristiwa memperingati kenaikan Yesus ke surga, di zaman kita ini mungkin itu adalah sesuatu yang sedap dan enak rasanya untuk kita bisa baik mulai membaca firman Tuhan, merenungkannya, lalu membayangkannya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa memperhatikan dengan baik, dengan seksama, maka sesungguhnya saudara kita bisa mencoba membayangkan apakah perasaan para murid-murid pada saat itu sama nggak dengan perasaan kita di zaman ini ketika mereka menyikapi peristiwa Yesus naik ke surga. Saudara, oleh karena itu saya mengajak kita mari membayangkan situasi para murid setelah kebangkitan Yesus, saudara. Mereka memang begitu bersuka cita. Karena apa? Karena sang guru mereka yang mereka kasihi bangkit dari kematian. Namun saudara yang kasih Tuhan, kebahagiaan itu sesungguhnya bercampur dengan kebingungan. Kenapa? Karena ketika itu tiba waktunya Yesus naik ke surga. Nah, bagaimana mereka harus melanjutkan tanpa kehadiran fisik Yesus di antara mereka? Inilah yang tentunya ada yang muncul di dalam perasaan dan pikiran mereka. Namun sudah yang kasih Tuhan, apa yang terpikirkan oleh mereka dan dirasakan oleh mereka? Yesus memberikan satu janji yang luar biasa. Dikatakan demikian di dalam Injil Yohanes pasal 16. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, inilah rahasia rencana Allah yang sempurna. Kenaikan Yesus bukan akhir, melainkan awal dari karya Roh Kudus yang lebih besar di dunia ini. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dua kebenaran penting bahwa Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun bagi kita semua. Nah, yang pertama, saudara, kenaikan Yesus membuka jalan bagi kita. Kenaikan Yesus membuka jalan bagi kita. Saya mengajak kita bisa memperhatikan dari Kisah Rasul pasal pertama ke-9. Kisah Rasul ini mencatat bagaimana Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya, saudara. Kenaikan Yesus bukan hanya tentang Yesus yang kembali kepada Bapaknya di surga, tetapi ini bicara tentang, kalau bisa dikatakan, tanda kutip, menyediakan tempat bagi kita. Nah, ini kita bisa temukan di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 yang berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus naik ke surga untuk dua hal saya mau mengajak kita ingat. Yang pertama, memastikan bahwa ada tempat kekal bagi kita.
Ini yang pertama, saudara. Kalau kita mengingat peristiwa Yesus naik ke surga, ini mau memastikan kepada kita semuanya bahwa ada tempat kekal bagi kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk apa? Menjadi pengantara yang selalu membela kita di hadapan Bapa di surga. Nah, mari saudara kasih Tuhan dengan kita memahami hal ini. Ini mau memberikan satu kepastian kepada kita bahwa hidup kita tidak berhenti di dunia ini. Ada pengharapan akan kekekalan bersama dengan Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita memikirkan hidup kita tidak berhenti di dunia ini. Kematian bukan akhir dari segala-galanya sehingga kita tidak lagi punya urusan dengan Allah. Tidak, saudara. Ada pengharapan akan kekekalan bersama dengan Allah. Nah, karena itu saudara, maka sesungguhnya kehidupan kita yang percaya kepada Kristus Yesus dan akan kenaikannya yang ke surga, mestinya, idealnya hidup engkau dan saya, jangan lagi atau tidak perlu kita takut akan masa depan. Kenapa? Karena Yesus sudah menyediakan jalan dan tempat bagi kita. Hiduplah dengan tujuan kekekalan, bukan sekedar untuk hal-hal yang fana. Apa yang kita kerjakan di dunia, kau bekerja dan sebagainya, itu hal yang fana. Memang perlu untuk kita hidup. Tetapi bukan itu menjadi tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita adalah kita bisa mencapai kekekalan, tinggal bersama dengan Allah. Ini yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memikirkan bagian ini, bahwa Yesus membuka jalan bagi engkau dan saya. Yang kedua, turunnya Roh Kudus itu memberi kuasa bagi kita. Turunnya Roh Kudus memberi kuasa bagi kita. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 jelas menceritakan bagaimana Roh Kudus turun pada kita. Yaitu peristiwa Pentakosta yang memenuhi para murid dan mengubah mereka dari orang-orang yang takut menjadi saksi-saksi yang benar. Nah, oleh karena itu maka kita harus memaknai dan mempunyai pemahaman bahwa dengan turunnya Roh Kudus itu berarti yang pertama kita menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saya garis bawahi, kita menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang kedua, bahwa dengan turunnya Roh Kudus itu berarti bahwa Roh Kudus akan memimpin kita, menghibur dan menguatkan kita dalam setiap langkah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus tahu bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Gak bisa, saudara. Di tengah dunia yang gelap ini dengan ada begitu banyak kejahatan atas semua daripada kehendak manusia yang sudah ternodai oleh dosa. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Roh Kudus adalah penolong yang setia, yang menuntun kita dalam kebenaran dan memberikan kuasa untuk melakukan hal-hal besar bagi kerajaan Allah. Nah, karena itu saudara, saya mau ngajak kita dalam poin yang kedua ini. Turunnya Roh Kudus itu untuk memberi kuasa bagi kita. Maka dalam perjalanan hidup kita, jangan andalkan kekuatan sendiri. Mintalah tuntunan dan kuasa Roh Kudus setiap hari. Ya saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, minta tuntunan dan kuasa Roh Kudus setiap hari. Jadilah saksi Kristus yang berani dimanapun Tuhan tempatkan kita.
Saudara, biarlah kiranya ini menjadi penghiburan bagi kita. Dalam setiap musim hidup kita, ada banyak hal yang akan bisa terjadi. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Minta tuntunan dan kuasa Roh Kudus setiap hari. Nah, oleh karena itu, saudara, saya akan memberikan kesimpulan baik kita untuk tema kita pagi hari ini. Saudara, Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk membuka jalan keselamatan dan mengutus Roh Kudus bagi kita. Dengan Roh Kudus, kita diperlengkapi untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Nah, karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan penuh kuasa dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kiranya di dalam kita segera akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, tidak perlu takut dan khawatir karena kita mengandalkan tuntunan dan kuasa dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur bahwasanya kami mempunyai Tuhan yang sangat baik bagi kami. Tidak membiarkan kami di tengah dunia yang gelap ini menjadi orang-orang yang yatim piatu. Tetapi Engkau ketika naik ke surga, sungguh Roh Kudus turut. Dan sungguh luar biasa bagaimana tugas dan peran Roh Kudus di tengah dunia dan bahkan orang percaya. Tolonglah kami Tuhan supaya kami senantiasa mengandalkan kekuatan dan kuasa Roh Kudus di dalam menuntun perjalanan kami semasa di bumi ini. Kau bantu kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada. Jikalau mungkin kami mempunyai dan sedang menghadapi musim hidup yang berat, biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kami mengandalkan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Sehingga kami bisa menyelesaikannya dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, beberapa hari ke depan ini, kami bisa menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih Tuhan, terima kasih untuk kesediaan kita bersama di dalam mengikuti siaran makin online makin dekat Tuhan. Sampai jumpa di waktu ke depan. Shalom bagi kita semuanya.